Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sumi Nadira, NIM 123011017 dari kelas 6A Pendidikan Agama Islam semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan dengan dosen pengampu Bunda Dr. Mista SHGPD. Sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa bersyukur dan senang sekali mendapatkan kesempatan untuk menjawab soal UAS ini. Ada 3 pertanyaan yang akan saya uraikan. Yang pertama yaitu membahas urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan beserta contoh kemitraan yang efektif. Kemudian pertanyaan yang kedua, membahas pengaruh teknologi dalam pemasaran dan branding bisnis pendidikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu seberapa besar minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan disertai alasan. Pada pertanyaan pertama, mengenai urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan, menurut saya kemitraan merupakan hal yang sangat penting karena lembaga pendidikan tidak dapat berkembang secara maksimal apabila hanya mengandalkan sumber daya sendiri. Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki keterbatasan, baik dari segi dana, tenaga pengajar, maupun fasilitas. Kemitraan menjadi solusi untuk saling melengkapi kekurangan tersebut, sehingga lembaga dapat berkembang lebih cepat tanpa harus membangun semuanya dari nol. Contoh nyata dari kemitraan yang efektif dapat dilihat pada Ruang Guru, di mana Ruang Guru menjalin kerjasama dengan berbagai sekolah di Indonesia untuk menyediakan layanan pembelajaran tambahan. Nah, sekolah memperoleh manfaat karena siswanya terbantu dalam belajar, sedangkan Ruang Guru memperoleh perluasan basis pengguna. Contoh lain yang lebih sederhana dapat ditemukan pada kerjasama antara lembaga bimbingan belajar kecil dengan sekolah dasar di lingkungan sekitar, di mana pihak sekolah menyediakan peserta didik dan ruang belajar, sedangkan lembaga bimbel menyediakan tenaga pengajar dan materi tambahan. Kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sekolah menjadi lebih lengkap layanannya, sementara lembaga bimbingan atau bimbel memperoleh peserta didik tanpa harus mencari tempat secara mandiri. Nah, dengan demikian, urgensi kemitraan terletak pada kemampuannya mempercepat perkembangan lembaga pendidikan, mengefisiensikan sumber daya, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya, pertanyaan kedua membahas seberapa besar pengaruh teknologi dalam pemasaran dan branding bisnis pendidikan, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, menurut saya, pengaruh teknologi sangat besar, terlebih pada era digital seperti sekarang, di mana hampir seluruh masyarakat memiliki akses terhadap gawai dan media sosial. Pada masa lalu, masyarakat mengetahui kualitas suatu lembaga pendidikan melalui informasi dari mulut ke mulut atau brosur cetak. Namun, saat ini masyarakat cenderung mencari informasi melalui media sosial, situs web, atau ulasan daring sebelum memutuskan untuk mendaftar. Nah, contoh nyata dapat dilihat pada Zenius dan Ruang Guru yang membangun branding yang kuat melalui
melalui konten edukatif di YouTube dan media sosial, sehingga masyarakat mengenal mereka bukan semata melalui iklan, melainkan melalui konten yang bermanfaat dan konsisten. Contoh yang lebih sederhana dapat ditemukan pada guru les privat atau guru mengaji yang mempromosikan kegiatan pembelajarannya melalui story WhatsApp atau reel Instagram. Meskipun sederhana, namun cara tersebut cukup efektif karena masyarakat dapat melihat bukti nyata aktivitas pembelajaran, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut terus meningkat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pengaruh teknologi tersebut. Yang pertama, target audiens, karena apabila sasarannya adalah generasi muda atau orang tua yang aktif menggunakan media sosial, maka pengaruh teknologi menjadi lebih signifikan. Yang kedua, jenis lembaga pendidikan, karena lembaga berbasis daring sangat bergantung pada teknologi, sedangkan lembaga konvensional tetap memerlukan sentuhan digital meskipun tidak sepenuhnya bergantung kepadanya. Yang ketiga, kualitas dan konsistensi konten yang dihasilkan secara rutin dan berkualitas. Kemudian yang keempat, sumber daya dan anggaran yang dimiliki, karena lembaga dengan modal besar dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal melalui iklan berbayar, sedangkan lembaga kecil umumnya hanya mengandalkan media sosial secara mandiri tanpa biaya tambahan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, membahas seberapa besar minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan, disertai alasan. Nah, saya memiliki minat yang cukup besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan, karena selain memiliki potensi ekonomi yang stabil, bisnis ini juga memberikan dampak langsung terhadap perkembangan masyarakat. Nah, terdapat beberapa alasan yang mendasari minat saya tersebut. Yang pertama, kebutuhan pendidikan akan selalu ada selama masih terdapat generasi baru yang membutuhkan pengembangan diri, sebagaimana terlihat pada bimbingan belajar dan lembaga kursus mengaji yang hingga saat ini masih terus dicari oleh masyarakat. Yang kedua, bimbingan pendidikan, bisnis pendidikan memberikan manfaat sosial yang nyata karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga turut membantu masyarakat berkembang. Sebagaimana terlihat pada rumah tahfiz yang membantu anak-anak agar mampu membaca Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, bisnis pendidikan bersifat fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Nah, karena dapat dijalankan melalui berbagai model, mulai dari bimbingan belajar tatap muka, kelas daring, hingga pembuatan konten edukasi di media sosial sesuai dengan kemampuan dan modal yang dimiliki. Nah, berdasarkan jawaban saya tadi, dapat disimpulkan bahwa kemitraan memiliki peran penting dalam mempercepat perkembangan dan keberlanjutan bisnis pendidikan. Teknologi memiliki pengaruh besar terhadap cara lembaga pendidikan melakukan pemasaran dan membangun branding. Dan saya sendiri memiliki minat yang cukup besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan karena manfaat sosial yang dihasilkan serta peluangnya yang bersifat berkelanjutan. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan dalam video UAS ini. Semoga penjelasan ini dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap mata kuliah praktik bisnis pendidikan. Nah, saya pribadi menyadari bahwa penjelasan ini masih jauh dari sempurna, tetapi saya terus berusaha menyampaikan jawaban dengan sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatian Bunda dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.